Pada waktu itu ini dua orang ingin sekali keluar, mau sekali keluar. Setelah itu saya memberikan motivasi, bilang begini, ingat orang tua. Ingat orang tua. Di situ ingat orang tua. Bagaimana orang tua rela berkorban untuk kita ini. Sampai masuk di sini. Iya, sampai masuk di sini. Betul. Jadi waktu di situ, dia tambah nangis. Kok kasih nangis lagi anaknya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Saulino Podcast bersama saya Muhammad Fitrah Ramadan yang akan menjadi host di podcast kali ini. Baik, jadi kali ini kita kedatangan narasumber salah satu taruna tingkat remaja yang cukup vokal juga di angkatannya. Langsung saja, ini dia Muhammad Aditya Putra Permana. Oke, halo Adit. Halo. Apa kabar Adit? Alhamdulillah baik. Oke, jadi kan Adit ini saya perhatikan cukup sering bersuara, sering bercerita tentang remaja, tingkat remaja. Jadi mungkin kita bisa sharing-sharing ini Adit kepada teman-teman sekarang tentang soal seputar remaja lah. Nah, kira-kira Adit jadi remaja itu gimana rasanya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Gimana rasanya sih jadi remaja tingkat 1 ya? Tingkat 1 ya pastinya penuh penekanan. Penuh penekanan. Penuh penekanan dari atas, tingkat atas. Nah, jadi di remaja itu kita itu betul di situ dipres, ditekan. Karena apa? Supaya nantinya itu penekanan akan jadi sebuah jawaban yang dimana ternyata ini hasilnya dari penekanan itu akan menjadi sebuah pengembangan diri. Iya. Ya kayak dari penekanan itu mungkin mental kita bisa terbentuk kayak begitu. Betul. Nah, betul sekali. Jadi kan tidak semua ini Adit yang berpandangan kayak kamu. Iya. Nah, banyak teman-teman kita, adik-adik remaja juga ini yang menganggap sebuah penekanan itu adalah sebuah sebuah hal yang merugikan kayak begitu. Iya. Dia tidak melihat sisi positifnya. Iya. Nah, padahal sebenarnya itu memang kenapa di remaja itu sering dipres, dikasih tekanan, biar dia terbiasa. Nah, terbiasa dengan mentalnya itu terbentuk. Iya, betul. Nah, kan sekarang ini permasalahannya memang ini di zaman era Z ya, generasi Z, generasi itu. Di bawahnya lagi lah milenial. Iya. Permasalahannya kan mental. Jadi itu yang mau dibentuk, jangan sampai nanti pada saat lulus dari Poltek, lulus dari kampus, nah kena tekanan sendiri, ambiar, jatuh. Nah, terus Adit kira-kira ada nggak yang menurutmu yang perlu sebenarnya yang diberikan terhadap remaja? Apakah itu soal pendidikan karakternya atau sebagainya lah? Oke, terima kasih. Harus menurut saya harus diberikan pendidikan karakter, karena di dalam sebuah kampus harus, apalagi kedinasan, itu wajib memiliki karakter yang unggul, yang tangguh. Betul. Nah, apabila karakternya tidak terbentuk, maka akan tidak jadi apa-apa. Jadi tingkat remaja itu harus diberikan karakter, karena ada sebagian oknum mungkin dia ini belum terbentuk karakternya. Artinya dia itu melanggar aturan-aturan yang ada.
Jadi menurut kamu kan selama ini remaja diberi penekanan, Iya. kan itu juga termasuk dalam sebuah cara untuk membentuk karakter. Iya. Nah, apakah selama ini cara-cara dari kakak tingkatnya memberikan pendidikan karakter itu sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki menurut Adit sih? Ya. Oke. Menurut saya eh, ada sih yang harus diperbaiki. Contoh. Contohnya ketika kakak tingkat melakukan suatu hal yang buruk, Ya. nah otomatis remaja ini Ngikut. ngikut. Oh Iya. iya. Jadi sifat apa yang diberikan kakak kepada adiknya itu akan mengikut. Nah, tapi dalam hal ini kita harus mengambil hal-hal yang positif. Positif. Ya. Betul sekali. Jadi menurut Adit yang dibutuhkan berarti harus bisa memberikan contoh gitu, Iya. teladan. Iya. Oke. Terus bagaimana ya? Ada tidak yang lain lagi Apa itu? selain teladan atau mungkin perlu kan kalau saya Adit ya, Iya. saya melihat selama ini pendidikan karakter di kita itu yang sering ditanya-tanya soal aturan-aturan begitu. Ada yang miss kalau menurut saya. Nah, kita itu sering ditanya tentang what dan how, apa dan bagaimana. Iya. Jadi misalnya kamu harus ikut ini, caranya tuh begini. Nah, kita miss diberikan alasannya why. Nah, kenapa kita melakukan itu? Nah, jadi itu yang membuat terkadang kita pada umumnya ini kurang motivasi karena kita nggak tahu alasannya kita melakukan arahan tersebut. Iya. Nah, kayak begitu. Kalau menurut Adit gimana? Kalau menurut saya, misalnya kalau apa yang disuruhkan atau apa yang diajukan kepada senior, pada remaja, dalam hal baik atau buruk. Nah, contoh ya, kamu tahu tidak kenapa misalnya kamu disuruh misalnya ya kalau ada kesalahan Ya. disuruh apa ya, jalan jongkok contohnya atau kegiatan membersihkan contohnya. Nah, rata-rata kan dari remaja banyak yang bilang, aduh kok kita diginiin, Oh iya. kok kita disuruh ini. Nah, itu kan dia kenapa dia mengeluh? Karena dia nggak tahu alasannya kenapa hal tersebut diberikan. Nah, kayak begitu maksudnya. Oh iya. Nah, jadi kalau menurut Adit bagaimana ini? Oke, menurut saya apabila kita dihukum begitu Ya, kepada kakak, ya itu adalah sebuah sebuah perilaku yang harus tidak diulangi lagi. betul. Atau apabila ada hukuman diberikan kepada remaja, itu adalah acuan bagaimana kita tidak mengulangi pelanggaran tersebut kembali. Jadi seperti kan kayak apa ya, pengingat. Iya. Nah, sekaligus untuk refleksi diri. Iya. Nah, karena banyak ya di teman-teman adik-adik remaja ini dia tuh kalau dia tuh senang, maksudnya berani melanggar, Iya. tapi nggak mau terima resiko. Iya. Nah, kayak begitu. Nah, jadi mungkin memang ini yang harus kita share Adit terutama ke semuanya sih pada umumnya, bahwasanya semua yang kita lakukan itu beralasan sebenarnya. Salah satunya misalnya disuruh cepat-cepat, itu kan sebagai apa ya, dilatih kedisiplinannya. Nah, karena kita ini lagi-lagi kembali ke semi militer kan, dan dibentuk memang itu mentalnya, bagaimana mempunyai mental yang bertanggung jawab, nah beretos kerja dan sebagainya. Terus saya dengar ini Adit pernah ikut juga kegiatan di mana? Di Mamuju. Di Mamuju. Iya. Nah, kegiatan apa namanya tuh? Kegiatan duta ya, duta. Iya, duta. Nah, kalau boleh tahu bisa dicerita dong kegiatannya itu apa sih? Kegiatannya? Iya. Oke, baik. Kegiatannya itu mulai dari pagi sampai malam. Jadi pada pagi hari itu kita dikumpulkan, diberikan materi destinasi wisata, bahkan ada juga pemberi materi membahas tentang gender.
Gender Itu kegiatan apa namanya? pemberian materi. Maksudnya ini yang kamu ikuti kan duta. Nah, Oh iya, duta apa itu? duta pariwisata. Oh, duta pariwisata. Iya. Oh iya iya. Jadi sebagai duta pariwisata itu kita harus mempromosikan destinasi wisata yang ada di Sulawesi Barat. Muju. Iya, Mamuju. Contohnya di Pulau Karampuang. Nah, di Pulau Karampuang itu ada sempat kemarin saya menerima 3 materi mengenai destinasi wisata, yang dimana ada wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya. Budaya. Iya. Nah, wisata alam ini ialah wisata yang ada di bawah laut, contohnya terumbu karang, yang dimana pulau ini memiliki terumbu karang, pantai yang memiliki terumbu karang yang sangat indah. Nah, itu adalah wisata alam. Kemudian ada wisata buatan. Nah, wisata buatan ini contohnya seperti gazebo yang dibuat oleh manusia. Iya. Sehingga orang-orang tertarik untuk mendatangi mengunjungi. Kemudian ada wisata budaya. Nah, wisata budaya ini apabila petani ikan telah panen banyak ikan, nah itu akan diadakan budaya tari. Jadi kalau setiap panen besar di sana, dia itu mengadakan sebuah tarian untuk memeriahkan pesta panen tersebut. Jadi orang diundang semua. Gitu. Iya, dari kota ke sana memakan waktu 20 menit dari kota ke Pulau Karampuang. Oh, berarti kalau panen raya itu kalau yang datang di situ bebas makan ikan begitu? Atau bagaimana? Kalau orang keluarganya yang dari Mamuju datang ke situ. Kalau orang yang kayak misalnya dari luar kota datang ke sana memeriahkan. Iya. Berarti bisa juga kayak. Bisa. Oh, jadi kayak makan bareng-bareng di sana. Iya, ya? makan bareng-bareng. Wah, luar biasa ya. Jadi duta ini tugasnya untuk bagaimana dia bisa mempromosikan tempat pariwisata di sana, seperti pariwisata alam, buatan dan budaya untuk lebih dikenal lagi ke khayalak banyak kayak begitu. Betul. Oke. Lalu bagaimana hasil kompetisinya? Alhamdulillah kemarin sempat dapat juara. Wah, juara harapan 2. Juara harapan 2, luar biasa. Itu berapa anunya? Pesertanya? Oh, di Kabupaten Mamuju itu ada 11 kecamatan. 11. Iya. Berapa orang itu? Dalam satu kecamatan itu ada 2 orang. Berarti 22. Tidak, bukan. Ada 30 orang. Oh, 11 setiap satu kecamatan ada 2 orang. Berarti tapi ada 2, ada 3 begitu. Tapi ada juga dalam satu kecamatan itu memiliki 2 perwakilan. Oh, iya. Berarti dari sekian banyaknya ini Adit berhasil masuk ke juara harapan 2. Iya. Wah, luar biasa ini. Keren. Yang ambil juara satunya. Yang ambil juara satunya itu orang Mamuju. Wah. Oke. Jadi itu salah satu kegiatan pertama kalinya ya pas masuk di Poltek. Iya. Dan langsung juara ya. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Jadi rencana ke depannya gimana? Ada lagi nggak kayak event-event? Rencana kedepannya sih kan akan ada event pemilihan duta wisata Bone. Nah, insya Allah saya akan berpartisipasi. Keren. Jadi itu ya, memang pada saat remaja itu kita harus sebenarnya lebih banyak mengeluarkan ide-ide, kreasi, berkreativitas, melakukan inovasi-inovasi. Betul. Kita jangan sampai hanya mengikuti alur saja, mengikuti arus. Jadi walaupun kita remaja, sebenarnya disitulah tempat kita mengeluarkan semua kayak ide-ide, skill-skill apapun itu kita harus salurkan. Nah, kita jangan menjadi generasi yang monoton saja, ikut-ikut kegiatan. Jadi harus sedikit beranilah. Iya, betul. Terus gimana? Ini kan udah mau naik madya nih. Iya.
Udah ada persiapannya nggak? Udah ada lah. Udah ada. Iya. Terus berarti sudah siap jadi senior. Siap. Nah, bagaimana nanti kalau jadi senior Adit ini? Kira-kira mau jadi orang seperti apa? Kan butuh teladan kan? Oh iya, betul. Mau jadi teladan yang kayak bagaimana? Baik, saya dari saya sendiri, saya akan memberikan kepada edukasi atau pemahaman kepada adik-adik. Betul pemahaman. Iya, tentang motivasi, karena mungkin ada yang namanya basis, ya. Nah di situ ada penekanan yang sangat ditekan sekali. Betul. Nah di situ saya akan memberikan motivasi atau pemahaman bagaimana kedepannya, kesuksesannya ke depan. Karena pengalaman. Oh, mau saya cerita sedikit, boleh? Iya. Okay. Boleh. Jadi kemarin waktu saya basis, di situ saya sebelum masuk kampus, memang saya itu dalam wilayah saya Sulbar. Di situ waktu tes sebelum masuk ke sini, di situ saya mengumpulkan teman-teman saya. Di situ saya memberikan arahan. Semoga kita kedepannya bertemu lagi. Semoga bagaimana kedepannya kita sama-sama lagi, memberikan masukan. Kita harus optimis untuk bisa lolos masuk kampus ini. Oh, pas masih baru mendaftar ini? Iya, baru sebelum masuk ke sini. Iya. Ya. Kemudian setelah lama kemudian, alhamdulillah dipertemukan di kampus ini. Semuanya? Oh, jadi lulus semua ini? Iya. Oke. Kemudian setelah itu lama-lama waktu basis 3 bulan, di pertengahan basis itu 2 bulan, 2 bulan basis. Nah di situ ada teman saya dua orang, dia bilang, Adit, saya capek Adit. Down dia. Dua orang. Iya. Jadi dia menghampiri saya setiap ketemu di kelas. Iya. Adit, saya lagi down, tidak sanggup Kak, lanjut ya. Jadi dia menangis sama saya. Bilang, Kak, saya Taruni. Wah. Iya, 2 orang. Iya. Di situ saya memberikan masukan motivasi, bagaimana dia bangkit kembali. Pokoknya setiap saya ketemu di kelas, dia pasti menghadap sama saya bagaimana ke depannya ini, apakah saya berhenti atau lanjut. Iya. Jadi saya sampaikan sebelum masuk ke sini, kalau ada masalah cerita sama saya. Oke. Ya. Terus pada waktu itu ini 2 orang ingin mau sekali keluar. Setelah itu saya memberikan motivasi, bilang begini, ingat orang tua. Ingat orang tua. Di situ ingat orang tua. Bagaimana orang tua rela berkorban untuk kita ini. Sampai masuk di sini. Iya, sampai masuk di sini. Betul. Jadi waktu di situ, dia tambah nangis. Kok kasih nangis lagi anaknya orang. Jadi di situ dia merasa sangat sedih, tapi rasa sedih itu membuatnya lebih bangkit lagi. Lebih lega gitu ya. Teringat orang tua itu, terus kemudian saya berikan motivasi bagaimana caranya supaya bisa bertahan lagi di sini. Saya memberikan, orang itu tidak langsung sukses. Betul. Tidak langsung enak. Orang itu harus dari bawah dulu. Iya. Dari sakit-sakitnya, perjuangannya. Setelah melewati ini pasti akan ada balasannya tersendiri itu. Saya katakan begitu kepada mereka. Terus tidak lama kemudian lega sudah. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Jadi karena motivasinya Adit ini, perkataannya, akhirnya 2 orang yang mau keluar ini tidak jadi keluar. Nah itulah kekuatan dari kata-kata. Iya, betul. Nah, jadi banyak kan yang bilang, ini Adit pintar disaja bicara. Nah dia tidak tahu kita ini bisa merdeka juga karena kata-kata. Betul. Karena kata-kata proklamasi. Terus apa tadi saya mau bilang itu Adit?
Betul sekali itu tadi yang pemahaman. Nah, karena terkadang itu orang memang dia tahu bahwa ini yang saya lakukan salah. Ya. Ah, cuman masalahnya dia tidak paham. Nah, kayak begitu. Jadi memang mengapa aturan itu sudah tertulis jelas, tapi masih banyak yang melanggar. Ya. Karena salah satu faktornya ya, karena belum sampai ke tingkat pemahaman. Iya, betul. Nah, karena ada yang namanya apa namanya lagi itu deh, hierarki pengetahuan, namanya itu saya lupa namanya ya. Tapi dari tingkat pertama itu tingkat paling bawah ya, Ya. yang low itu tahu. Nah, tingkat pengetahuan kedua itu paham. Paham. Tingkat ketiga itu bisa mengaplikasikan. Hmm. Ada lagi di atasnya, dia sudah bisa menganalisa. Nah, paling atasnya itu tingkat paling atas dia bisa menciptakan. Nah, jadi ini taksonomi Bloom namanya. Kamu nanti bisa searching di Google. Nah, jadi rata-rata mungkin kita di sini nih tingkat pengetahuan kita itu masih sekedar tahu. Iya, betul. Tahu bahwa ini dilarang. Kita dilarang ribut pada saat makan, kita dilarang ribut pada saat barisan, sekedar tahu. Iya. Tapi kita tidak paham betul bilang apa sih maksudnya ini semua. Iya. Nah, dan itu yang jarang disampaikan sebenarnya, jarang disampaikan alasan-alasannya. Iya, betul. Kan? Iya. Kita nggak pernah ditanya alasannya. Kenapa kita harus sering membersihkan? Iya. Kenapa kita harus berpakaian rapi? Betul. Kenapa kita harus ini dan itu? Nah, padahal salah satu indikator untuk menjadi SDM yang unggul kan harus memperhatikan ketiga itu. Yang pertama itu logika kita harus bagus, kedua itu etika kita. Iya. Kedua itu etika, ketiga itu estetika kita. Jadi itu harus seimbang. Kenapa kita harus pintar supaya kita bisa berbagi ilmu, pengetahuan. Nah, selain itu kita harus juga, walaupun kita pintar, kita juga harus menjaga etika kita. Kita harus menjaga perkataan kita, tutur kata kita, perlakuan kita ke orang lain. Nah, selain itu yang ketiganya lagi, kita harus juga menjaga estetika kita, kerapian, table manner pada saat makan, cara berpakaian, lingkungan. Nah, kalau ketiga ini sudah terpenuhi, otomatis kita sudah menjadi generasi yang bisa dikatakan maju. Betul. Nah, contohnya udah ada kan di Jepang. Rata-rata tuh negara maju tuh bersih-bersih, rapi-rapi. Nah, karena dia memperhatikan ketiga itu, makanya kita dibiasakan di sini menjaga kerapian, kebersihan, dan kecerdasan. Nah, jadi kayak gitu. Terus menurut Adit, selama jadi remaja ini apa yang paling berat? Ya. Paling berat itu masalah waktu ketika dosen memberikan tugas. Nah, itu menjadi kendala karena di sisi lain kita itu tertekan di ketarunaan. Jadi itu yang membuat saya merasa sangat tertekan karena wajib kita mengikuti semua kegiatan yang ada di Politeknik Kelautan dan Perikanan. Nah, ketika kegiatan ketarunaan berlangsung, waktu-waktu ketarunaan itu mengambil waktu pelajaran. Maksudnya ketika dosen memberikan tugas, bukan cuma satu tugas, tapi dosen-dosen lain pun juga memberikan tugas yang begitu banyak. Jadi di sisi lain saya merasa tertekan karena hal demikian, di mana di sisi lain juga tertekan ketarunaan, di opsi lain juga tertekan oleh dosen. Nah, itu yang menjadi satu hal kendala yang saya rasakan pada saat saya remaja ini. Oke, jadi masalah waktu ya, yang kurang bisa di manage begitu. Nah, jadi ya betul sekali. Mungkin semua di sini remaja, perdana, madya juga itu masalahnya. Dan memang masalah ini tuh bukan cuma didapatkan sebenarnya di kampus, di dunia juga, di luar kampus, bahkan mungkin lebih menekan nanti mungkin di luar, karena mungkin kita belum sampai di situ ya. Tapi mendengar cerita-cerita orang-orang yang tua dari kita kan,
dia sering menceritakan pengalamannya bahwa ternyata di dunia khususnya pekerjaan katanya lebih berat, lebih tertekan, makanya kita dibiasakan dengan tekanan-tekanan tersebut. Nah, jadi lagi-lagi yang memang perlu diperbaiki itu pola pikir kita saja, pandangan kita. Maukah kita memandang tekanan itu sebagai hal yang buruk atau sebagai hal yang membangun? Nah, jika pandangan kita sudah baik, nah itulah yang membuat kita tetap bertahan dan semangat. Apabila kenapa ada teman kita yang bila diberi tekanan malah semakin malas-malasan, berarti sudut pandang dia itu ke hal yang buruk, makanya dia tidak ada motivasinya. Nah, jadi begitu. Jadi ini mungkin permasalahan bagaimana kita mengatur sudut pandang kita ke arah yang membangun, ke arah yang lebih positif, supaya tekanan-tekanan tersebut itu kita jadikan sebuah tantangan. Supaya terbiasa, supaya apa ya, dan bukankah suatu hal yang hebat bila kita bisa berhasil melalui sebuah tantangan itu, kan? Nah, jadi itu lagi kembali ke tujuan utama. Apa kita sekolah gunanya untuk apa? Untuk jadi orang-orang biasa-biasa saja atau orang yang luar biasa? Nah, kayak begitu. Apalagi pasti teman-teman semua di sini, kita juga mungkin punya cita-cita kan yang besar. Nah, bagaimana caranya kita menggapai cita-cita yang besar kayak begitu yang kita impikan, sedangkan hal-hal kecil aja kita masih mengeluh. Nah, oke. Ada tidak yang mau disampaikan? Ke siapa nih? Ke Taruna atau? Ke Taruna kah? Atau kemana kah? Kira-kira hal-hal yang mungkin selama ini remaja mengungkapkan ke seniornya, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Kayak begitu. Supaya kita bisa saling paham kan, antar angkatan. Betul. Nah, yang saya mau sampaikan kepada kakak tingkat, yaitu apabila dalam kan di Poltek ada ujiannya. Nah, pada saat ujian, pada saat 1 minggu ujian atau dalam waktu ujian itu, kita ditekan oleh senior di asrama. Di asrama? Iya. Iya. Jadi menurut pesan saya kepada senior, apabila kita ujian itu tidak seharusnya untuk ditekan, karena pikiran kita terbagi-bagi. Betul. Tidak di akademik, di asrama. Nah, itu yang membebani pikiran kami sebagai taruna tingkat remaja. Di sisi lain kita fokus satu akademik, di sisi lain juga kita ditekan di asrama. Di asrama ya? Iya. Jadi di asrama itu pada saat waktu ini ujian, biasa itu kita dikumpulkan untuk dikumpul untuk asrama biasa. Asrama piket. Piket. Piket Wisma, begitu. Oke. Mungkin saya perlu klarifikasi juga, jelaskan ya. Oke. Jadi di Poltek itu kan memang kita dibagi-bagi tugasnya. Ada yang bertugas sebagai caraka atau penjaga kampus. Piket Wisma yang menjaga kebersihan Wisma, penanting yang melayani di kantin dan sebagainya. Dan itu salah satu kewajiban kita sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan, BONE khususnya. Karena itu sebagai bentuk apa ya? Bentuk dedikasi kita kepada kampus yang telah memberikan kita fasilitasnya, mulai dari asrama, makanan, pendidikan, dan lain-lain banyak. Nah, jadi ya mungkin kita butuh memang waktu untuk ujian. Nah, tapi lagi-lagi kembali ke sudut pandang. Bagaimana bila hal itu juga tidak terlalu berlebihan, mungkin kita bisa, apalagi kewajiban kita kan. Nah, memang kita harus utamakan. Nah, karena kalau di asrama itu kita yang perlu kita perhatikan lagi, apalagi kita menjadi piket pada hari itu, kewajiban kita di asrama yaitu menjaga kebersihan dan keindahan asrama, dan itu sudah tertulis di buku panduan. Nah, kewajiban kita menjaga kebersihan dan keindahan asrama. Masalah ujian ya kan, disitulah bagaimana lagi kembali cara kita, bagaimana cara kita bisa tetap dalam kondisi, walaupun dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi kita masih bisa memberikan
yang maksimal. Nah, walaupun memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Iya. Nah, dan ini nanti yang membedakan kita dengan orang lain, yang membedakan lulusan Poltek dan lulusan yang lain mungkin kan, karena berbeda mungkin dinamikanya, tekanannya. Pada akhirnya nanti ketika kita mendapat tekanan di luar, mungkin kita sudah tidak kaget lagi dan sudah terbiasa. Siap. Nah, kayak begitu sih sebenarnya. Oke, tapi terima kasih banget Adit telah memberikan apanya ya, kayak sudut pandangnya dari remaja. Walaupun saya dulu juga pernah lalui remaja, tapi pasti kan beda karena beda zaman tuh, beda tahun begitu, pasti juga beda karena beda yang didik. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin itu tadi menutup percakapan kita. Mungkin kita bisa bincang-bincang lagi di lain waktu atau setelah ini. Terima kasih Adit ya. Siap. Semoga sukses ke depannya. Nanti kan sudah mau yudisium, semoga nilainya bagus, mendapatkan peringkat. Dan selamat dan terima kasih ya telah memberikan memberikan kebanggaan kepada kita semua karena telah juara di pemilihan putra pariwisata. Oke. Tapi sebelum itu saya boleh menyampaikan boleh kepada silakan. Baik, di sini saya akan memberikan sepatah kata untuk kita semua. Jadi sepatah katanya itu berikan yang terbaik apa yang kita punya, tidak perlu sempurna. Karena yang membuat kita berbeda itu akan membuat kita jadi spesial. Wah, keren, betul sekali tadi. Thank you kata-katanya ya. Oke, Sobat Bahari, sekian podcast kita kali ini. Semoga dapat memberikan suatu kebaikan dan kebermanfaatan bagi penonton yang menonton podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.